Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Triansa, NIM 050313 82025071, Program Studi Teknologi Sepertanian, Indralaya. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Randi, Sarjana Sosiologi, Magister Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses pemungutan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan penegakan hukum. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Apa arti dari hukum yang berkeadilan? Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian. Mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Agar setiap manusia yang hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram. Haruslah menegakkan hukum setegak-tegaknya agar setiap manusia tidak akan melanggar peraturan yang dapat merugikan suatu individu, masyarakat, atau negara. Peran pemerintah dalam penegakan hukum. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah dan rakyatnya agar mencapai tujuan dalam bernegara. Pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah pun punya kepentingan langsung untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Ada dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu kepolisian dan kejaksaan. Peran masyarakat dalam penegakan hukum. Kewajiban masyarakat dalam penegakan hukum ialah menaati peraturan yang dibuat bersama. Masyarakat memiliki peranan penting dalam usaha menciptakan suatu persamaan di hadapan hukum untuk setiap masyarakat di Indonesia. Peran tersebut dapat berupa secara aktif melaporkan tindakan melanggar hukum, baik yang dilakukan oleh oknum penegak hukum maupun masyarakat yang terjadi di lingkungan sekitar kepada Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini secara tidak langsung merupakan fungsi pengawasan yang dilakukan masyarakat. Bentuk implementasi peran masyarakat dalam penegakan hukum. Yang pertama, berperan aktif dalam pemilihan umum. Yang kedua, tidak memberikan pungli. Yang ketiga, menaati tata tertib lalu lintas. Yang keempat, tidak ikut menyebarkan berita palsu. Yang kelima, memastikan tidak ada tindakan korupsi, kolusi, nepotisme. 3 unsur untuk menegakkan hukum. Yang pertama, unsur keadilan. Yang kedua, unsur kemanfaatan. Dan yang ketiga, unsur kepastian. Dalam penegakan hukum inilah, peranan para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, oleh sebab itu, peranan para lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. Berikut lembaga penegak hukum beserta wewenangnya. Yang pertama, kepolisian. Berfungsi utama sebagai lembaga penyidik. Wewenangnya, yang pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Yang ketiga, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan yang terakhir, yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Yang kedua, kejaksaan. Fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut atau penuntut umum. Wewenangnya, yang pertama, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. Yang kedua, membuat surat dakwaan. Yang ketiga,
melimpahkan perkara ke pengadilan negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keempat, menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum dengan hukuman tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima, melaksanakan penetapan hakim. Yang ketiga, lembaga penasehat atau kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Wewenangnya, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. 2. Lembaga peradilan. Yang pertama, peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1. Perkawinan, 2. Pewarisan wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan yang terakhir, wakaf dan sodako. Yang kedua, peradilan militer. Wewenang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Perang Republik Indonesia. Yang ketiga, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Yang keempat, peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau badan pengadilan, yaitu yang pertama, pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, pengadilan tinggi atau pengadilan banding. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi atau pengadilan Mahkamah Agung. Yang keempat, penasehat hukum. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.